Inilah kisah lahirnya dua putra mahkota Mesir, Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Sahabat khazanah ilmu langit semua, Sunan Gunung Jati adalah putra dari Nyi Mas Rara Santang yang menikah dengan Syarif Hud. Sunan Gunung Jati ketika lahir diberi nama Syarif Hidayatullah, namun di Tatar Pasundan lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki satu saudara kandung yang sama laki-laki juga, yaitu Syarif Nurullah. Kisah kelahiran Sunan Gunung Jati diceritakan dalam beberapa naskah Jawa. Salah satu naskah yang menceritakan kelahiran Sunan Gunung Jati yaitu Babat Cirebon. Dikisahkan, Nyai Mas Rara Santang pergi melaksanakan ibadah haji dengan kakaknya Pangeran Walang Sungsang. Ketika Nyai Mas Rara Santang telah selesai menunaikan ibadah hajinya, ia menikah dengan Syarif Hud. Syarif Hud atau Syarif Abdullah Umdatuddin adalah penguasa Bani Ismailiyah di Mesir. Pangeran Walang Sungsang akhirnya kembali ke tanah Jawa tanpa adiknya Nyi Mas Rara Santang. Beberapa tahun kemudian Nyi Mas Rara Santang mempunyai seorang putra yaitu Syarif Hidayatullah yang kelak lebih dikenal Sunan Gunung Jati. Syarif Hud yang merupakan ayah dari Syarif Hidayatullah merasa senang yang tidak terkira dengan kelahiran putranya. Satu tradisi di Bani Israel bila mana ada anak bangsawan lahir maka akan dibunyikan tanda-tanda kelahiran putra raja. Para raja-raja yang ada di sana berkunjung untuk melihat putra dari Syarif Hud yang sangat tampan ini. Setelah beberapa bulan, saat usia Sunan Gunung Jati baru beberapa bulan saja, Syarif Hud membawa putranya ke Ka'bah. Setelah Sunan Gunung Jati dibawa ke Makkah, Syarif Hud mendapatkan satu isyarat di dalam mimpinya. Syarif Hud mendapatkan alamat kalau Sunan Gunung Jati kelak ketika dewasa akan menjadi raja di tanah Jawa. Mendapatkan alamat dalam mimpinya, Syarif Hud begitu senang yang tiada terkira, bahwa anaknya kelak menjadi seorang raja. Berselang 1 tahun dari kelahiran Sunan Gunung Jati, Nyai Mas Rara Santang kemudian memiliki putra lagi. Putra kedua Nyai Mas Rara Santang diberi nama Syarif Nurullah. Syarif Hud kembali membawa putranya untuk berkunjung ke Ka'bah. Hal yang serupa kembali terjadi. Syarif Hud kembali bermimpi dalam tidurnya dan kembali mendapatkan satu isyarat. Isyarat itu mengatakan kalau kelak Syarif Nurullah akan menjadi penerus dirinya menjadi penguasa di Mesir. Kebahagiaan yang luar biasa bagi Syarif Hud dan Nyai Mas Rara Santang dengan kelahiran kedua putranya, yang kelak keduanya akan menjadi raja. Kebiasaan masa kecil Sunan Gunung Jati. Masa kecil Sunan Gunung Jati berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Sunan Gunung Jati memiliki kebiasaan yang tidak selayaknya anak kecil seusianya. Sunan Gunung Jati menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku di perpustakaan kerajaan dibanding bermain. Hari-hari Sunan Gunung Jati kecil dihabiskan untuk belajar dan membaca kitab-kitab yang berada di perpustakaan kerajaan. Berbagai ilmu Sunan Gunung Jati pelajari dari kitab-kitab yang dia baca, hingga pada suatu hari dia menemukan sebuah kitab. Kitab ini lain dari yang lain, kitab ini bertuliskan tinta emas, yang di dalamnya membahas tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab ini, dituliskan bagaimana Nabi Muhammad bisa bertemu dengan nabi-nabi terdahulunya yang sudah lama tiada. Hal inilah yang membuat Sunan Gunung Jati bertekad untuk bisa bertemu dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW, walaupun dia tahu bahwa sang kakek telah sudah tiada. Namun dari kitab yang Sunan Gunung Jati pelajari ini, dia yakin bahwa walaupun Nabi Muhammad telah tiada, dengan kehendak Allah semuanya tidak ada yang tidak mungkin.
Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah kecil pun yakin akan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, hingga Sunan Gunung Jati memiliki ambisi sangat tinggi untuk melakukan pengembaraan agar bertemu sang kakek tercinta, Nabiuna wa Syafiuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah sahabat khazanah ilmu langit semua, kisah singkat lahirnya dua putra mahkota Mesir, hingga kebiasaan masa kecil Syekh Syarif Hidayatullah yang perlu patut kita teladani. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.